Kalau kamu pikir jadi kaya sebelum umur 30 itu cuma bisa terjadi kalau kamu lahir dari keluarga sultan, kamu belum kenal orang-orang yang bisa berubah nasibnya cuma gara-gara satu keputusan kecil, yaitu hidup hemat. Tapi jangan buru-buru ngebayangin hidup hemat itu artinya harus jadi orang pelit, nggak nongkrong, nggak ngopi, terus tiap hari makan mie instan. Justru sebaliknya, hidup hemat yang bikin kaya itu bukan tentang menyiksa diri, tapi soal gimana caranya kamu ngerti arah hidupmu, tahu apa yang benar-benar penting, dan gak gampang silau sama gaya hidup orang lain. Banyak orang pengen cepet kaya, tapi yang mereka lakuin justru kebalikannya. Tiap gajian, langsung booking staycation, beli gadget baru, pesan makanan online tiap hari, seolah-olah hidup mereka itu iklan bahagia. Padahal kalau kita tarik garis panjang, orang-orang yang benar-benar punya uang banyak di usia muda itu biasanya adalah mereka yang hidupnya terlihat sederhana di luar, tapi punya strategi cerdas di dalam. Mereka bukan yang paling boros, tapi yang paling disiplin. Lucunya, hidup hemat ini bukan soal berapa banyak yang kamu simpan, tapi berapa banyak yang kamu relakan untuk nggak kamu beli. Kalau kamu bisa melewatkan diskon besar tanpa merasa menyesal, kamu sudah satu langkah lebih dekat ke kekayaan. Hidup hemat itu semacam seni menunda kepuasan demi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Dan orang yang bisa menunda kepuasan biasanya akan menang dalam jangka panjang. Ada satu cerita menarik tentang seorang anak muda yang kerja biasa-biasa aja di usia 21. Gaji pas-pasan, tapi dia punya kebiasaan kecil, mencatat semua pengeluarannya di buku tulis. Setiap hari, tiap uang keluar, dia tulis. Mulai dari ongkos naik ojek sampai beli cemilan. Awalnya teman-temannya ngetawain, ngapain sih ribet amat? Tapi dari situ dia sadar, ternyata pengeluaran kecil-kecil itu kalau dikumpulin bisa jadi gunung. Dari situ dia mulai ngerem kebiasaan impulsif. Dia masak sendiri, nggak langganan kopi susu, dan tiap bulan sisihin 40% buat investasi. Umur 28, dia udah punya 2 properti dan 1 bisnis kecil. Bukan karena dia jenius, tapi karena dia hemat secara sadar. Masalahnya banyak orang merasa mereka nggak bisa hemat karena gaji kecil. Tapi kenyataannya, gaya hidup kamu jauh lebih berpengaruh daripada besar gaji kamu. Kalau kamu dapat gaji 5 juta, dan kamu hidup seolah-olah kamu digaji 10 juta, kamu pasti akan merasa miskin terus. Tapi kalau kamu digaji 5 juta dan kamu hidup seperti orang yang cuma punya 3 juta, kamu justru akan punya ruang bernapas dan mulai membangun fondasi keuangan. Yang paling tricky dari hidup hemat adalah tekanan sosial. Teman-temanmu jalan-jalan, kamu diajak, kamu nolak, dibilang antisosial. Kamu bawa bekal ke kantor, dibilang pelit. Kamu nggak update gaya fashion, dibilang ketinggalan zaman. Tapi kalau kamu kuat di fase ini, kamu akan kaget betapa banyak uang yang bisa kamu simpan. Dan yang lebih penting lagi, kamu akan punya kontrol penuh atas hidupmu. Bukan uang yang ngatur kamu, tapi kamu yang ngatur uangmu. Salah satu strategi hidup hemat yang powerful adalah belajar menikmati kesederhanaan. Banyak orang nggak sadar kalau mereka sebenarnya bisa bahagia tanpa harus ngeluarin banyak uang. Jalan sore sambil denger lagu, ngobrol sama orang tua, baca buku bekas dari pasar loak, masak bareng pasangan. Itu semua bisa jadi aktivitas yang bikin hati hangat tanpa bikin dompet kering. Tapi untuk bisa sampai ke titik itu, kamu harus putus hubungan dulu sama budaya konsumtif yang dibungkus rapi jadi gaya hidup kekinian. Hidup hemat juga butuh keberanian buat bilang enggak sama hal-hal yang kelihatannya menyenangkan tapi enggak penting. Kamu harus bisa bilang enggak ke cicilan yang enggak perlu, ke diskon yang memaksa, ke gaya hidup yang cuma bikin kamu terlihat kaya, tapi sebenarnya sedang menyicil kemiskinan. Keberanian ini bukan datang dari sifat pelit, tapi dari visi. Kamu tahu kamu mau jadi apa 5 atau 10 tahun dari sekarang. Dan setiap keputusan keuangan kamu hari ini adalah langkah ke arah sana. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti menikmati hidup. Justru dengan hidup hemat, kamu bisa lebih menikmati hidup. Karena kamu nggak dikejar-kejar tagihan, nggak stres akhir bulan, dan nggak perlu pura-pura bahagia demi pencitraan. Kamu bisa tidur lebih tenang karena tahu kamu punya tabungan. Kamu bisa bilang iya ke peluang yang datang karena kamu punya dana darurat. Dan kamu bisa bantu orang lain tanpa merasa takut besok kamu kelaparan. Satu hal penting lainnya adalah membiasakan diri buat menunda keinginan. Beda antara kebutuhan dan keinginan itu tipis banget. Kadang kita merasa butuh HP baru padahal HP lama masih bagus. Kita merasa butuh healing ke Bali padahal yang kita butuh cuma tidur cukup dan ngobrol sama diri sendiri. Hidup hemat adalah soal menyaring itu semua. Mana yang benar-benar esensial, mana yang cuma ilusi. Orang yang bisa hemat sejak muda biasanya akan jauh lebih bijak dalam investasi.
Karena dia tahu bahwa setiap rupiah punya potensi tumbuh kalau ditempatkan di tempat yang benar. Hidup hemat bukan cuma bikin kamu punya uang lebih, tapi juga ngajarin kamu disiplin, sabar, dan konsisten. 3 hal yang juga penting kalau kamu pengen berhasil dalam investasi. Kayak sebelum umur 30 bukan mimpi gila, tapi mimpi yang butuh konsistensi. Dan konsistensi itu dibentuk dari kebiasaan sehari-hari. Bukan dari hal besar, tapi dari hal kecil yang kamu ulang terus. Bangun pagi tanpa scroll medsos, nyatet pengeluaran, nyari promo makanan sehat, masak di rumah, jalan kaki daripada naik kendaraan. Semua itu kelihatannya sepele, tapi kalau dikumpulin jadi pondasi finansial yang kuat. Masalah terbesar dari hidup hemat itu adalah rasa takut kehilangan. Takut nggak bisa ikut seru-seruan, takut dibilang nggak gaul, takut dianggap pelit. Tapi kalau kamu pikir ulang, apa yang sebenarnya kamu kejar? Validasi orang lain atau rasa aman di masa depan? Orang yang hemat itu bukan yang nggak punya uang, tapi yang ngerti nilai uang dan tahu kapan harus dikeluarkan dan kapan harus ditahan. Kadang kita juga perlu sadari bahwa hidup bukan kompetisi gaya. Kamu nggak harus lebih keren dari temanmu, kamu cuma perlu lebih jujur sama dirimu sendiri. Apa yang kamu butuh, apa yang kamu mau, dan apa yang bisa kamu tunggu. Kalau kamu bisa jujur sama itu semua, kamu bisa jadi hemat tanpa merasa kekurangan. Kayak itu bukan soal punya banyak uang di rekening, tapi soal punya pilihan. Dan pilihan itu datang dari hidup yang sadar. Kalau kamu hidup mengikuti arus, kamu akan terus menghabiskan uang buat hal-hal yang gak kamu perlukan. Tapi kalau kamu hidup dengan arah, kamu akan sadar setiap uang yang kamu simpan itu adalah tiket menuju kebebasan. Kebebasan dari utang, dari tekanan, dari kerja yang kamu benci, dan dari hidup yang cuma bertahan dari gaji ke gaji. Ada banyak orang di luar sana yang sekarang hidup nyaman karena dulu mereka berani ambil keputusan gak populer. Hidup hemat. Mereka gak ikut tren, mereka gak takut dibilang aneh, mereka gak beli barang buat kelihatan keren. Tapi sekarang mereka bisa beli rumah cash, liburan tanpa utang, dan kerja karena mau, bukan karena harus. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan, nggak hidup mewah saat belum waktunya. Kalau kamu bisa tahan nggak beli sesuatu hari ini demi bisa beli sesuatu yang lebih besar besok, kamu udah selangkah lebih dekat ke kekayaan. Kayak itu bukan soal keberuntungan, kayak itu soal strategi, disiplin, dan kesadaran. Dan semuanya bisa dimulai dari sekarang. Nggak harus tunggu gaji naik, nggak harus tunggu bisnis sukses, cukup dengan satu hal, hidup hemat dengan tujuan. Kalau kamu masih di usia 20-an dan merasa hidupmu belum kemana-mana, itu bukan akhir cerita. Justru ini saat terbaik buat mulai. Karena semakin cepat kamu belajar hidup hemat, semakin cepat kamu bangun fondasi kaya. Dan semakin cepat kamu bebas dari tekanan finansial yang bikin banyak orang kejebak utang seumur hidup. Akhirnya, semua kembali ke kamu. Mau jadi penonton hidup orang lain yang kelihatannya seru tapi penuh utang, atau mau jadi tokoh utama dalam hidupmu sendiri yang pelan-pelan membangun masa depan yang kamu impikan, kamu bisa mulai dari langkah kecil hari ini. Bawa bekal, stop beli barang yang kamu nggak butuh, simpan dulu, pamer belakangan. Dan satu hari nanti, kamu bakal bersyukur karena pernah ambil keputusan ini di usia muda. Karena ternyata, cara hidup hemat yang benar bisa jadi cara tercepat buat jadi kaya sebelum umur 30. Kamu nggak harus sempurna, kamu cukup konsisten. Dan dengan itu saja, kamu udah selangkah lebih kaya dari yang kamu kira. Semoga video ini bermanfaat, see you di next video.